Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV kembali lagi hadir dalam acara Klik Aja. Pada pertemuan kali ini kita kedatangan 3 pemuda berbahaya. Tapi ini berbahaya positif. Artinya ketiga pemuda-pemuda yang hadir saat ini merupakan tokoh-tokoh masa depan di Kota Bandung. Kita kedatangan pertama Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Bandung, Kang Cepi. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya Mas Lik. Alhamdulillah. Yang kedua Ketua Pemuda Persis Kota Bandung, Kang Farhan. Selamat. Dan yang ketiga Kang Nasrul. Assalamualaikum Kang. Dari Ketua Pemuda Ansor, Gerakan Pemuda Ansor Kota Bandung. Ya kan kelihatan 3 organisasi ini merupakan pilar dari pergerakan Islam, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga ibu-ibu, itu semua ada di organisasi ini. Ya kan, di Muhammadiyah ada Muhammadiyahnya, Islamnya, ada Syiahnya, ada pemudanya, ada pelajarnya, di NU juga sama, di Persis juga sama. Jadi emang semuanya digarap, semua segmen. Nah, ini menarik nih. Tapi satu yang ingin saya tanyakan pertama ini, setiap zaman itu ada perbedaan dakwah, gerakan dakwah. Nah, mungkin ini kakak ini pemuda zaman sekarang ya, tapi dibanding dengan pemuda-pemuda yang lalu, misalnya era Orde Baru, era Orde Lama, atau era reformasi, sekarang generasi teknologi sudah jauh gitu masuk ke gerakan pemuda, gerakan keislaman. Apa yang membedakan zaman-zaman lalu dengan sekarang? Nah, Baik, terima kasih. Berbicara dengan pemuda disampaikan bahwa tentunya setiap zaman memiliki tantangan dan dunia sendiri. Ya kita fase yang kita lalui tadi zaman Orde Baru hingga reformasi atau kedepannya restorasi atau apa. Tapi yang jelas dari masing-masing zaman itu memiliki tentunya tantangan dan ya tadi gerakan dakwahnya yang dilakukan itu jelas berbeda. Kalau berbicara Orde Baru, karena gerakan pemuda Ansor dilahirkan dari memang hadirnya dari dunia pesantren, maka gerakan-gerakan yang dilaksanakan pun itu tidak lepas dengan dakwah yang dilakukan oleh di pesantren. Mungkin pesantren yang salafiyah, artinya meskipun pesan yang dahulu itu kan berbicara pesantren itu dunia santri, ketika berbicara santri yang belum dan sebagainya, ya. Jadi juga gerakan yang dilakukan oleh adanya pesantren yang itu. Ya, kan sekarang juga pada ini. Ya artinya itu atau gerakan yang dilakukan sama persis dengan apa yang terjadi ketika dia dilakukan ketika di pesantren dengan mengaji slogan. Artinya biasanya itu kan kalau di Jawa Timur itu gus-gus, kalau ke daerah Priangan itu ada, kalau di Garut itu Ceng, kalau di Priangan itu Iya. Jadi yang dilakukan pun ya hampir sama, ngaji, dakwah, kemudian mengurus masyarakat. Kemudian ketika berbicara pemuda, tentunya segmentasinya itu lebih kepada pesantren. Nah, zaman pasca reformasi ini tentunya kita berinovasi untuk melakukan
karena yang kita anut selama ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para sepuh kita ya kan muhafazatul jadi artinya bahwa kita menanamkan bukan berarti kita mengganti dengan sesuatu yang lama gitu ya, mengganti sesuatu lama, akan tetapi kita berinovasi menciptakan bagaimana sekiranya gerakan ataupun karena mau tidak mau kan berbicara tentang masalah organisasi, maka tidak terlepas dari yang namanya kaderisasi. Dan di dalam zamannya sendiri khususnya yang kita laksanakan selama ini banyak hal-hal yang mungkin ada perbaikan atau inovasi yang dilakukan. Salah satunya kan berbicara tentang santri itu jangan hanya kita ya mau pengen berbahasa yang kita ngaji, kan tetapi kita pun harus bisa melihat dari sisi informasi, teknologi dan lain sebagainya. Kan dari itu kita kembali itu pun meskipun yang itu ya masih sama kayak sarungnya dan sebagainya yang mau dipeci ya itu kan bagian daripada mungkin pengalaman ataupun ya sebenarnya karena yang ditanamkan di dunia pesantren seperti itu ketika dibawa ada sesuatu yang kepustakaan itu udah tidak terlepas karena sudah keluar dari kalau pesantren itu kayak gitu ya kalau melihat perbedaan sih sebetulnya kalau kita lihat secara general kayaknya dulu itu saya kira masing-masing bergerak sesuai bagaimana dia berkontribusi secara persis di wilayah. Mungkin dulu kalau kita lihat sejarahnya itu pelopor ada sekolah yang memang dia kalau sekarang istilahnya boarding school sejarahnya ini masih ada di Pajogala sekolah pesantren Islam pertama kita yang memang mengkomparasikan antara pesantren dan juga sekolah umum yang ketika itu masih terbatas. Kemudian mungkin sedikit banyak saya lihat tadi itu di wilayah tradisional dan nyorong mungkin kita kuning dan lain sebagainya. Kemudian dikenal dengan sosial. Saya kira kalau nuansa secara umumnya dulu kita kontribusi apapun, tapi di wilayahnya yang bermanfaat untuk bisa. Lalu kemudian kita melihat kalau dulu itu saya pikir musuhnya jelas, kita berhadapan dengan realisme, berhadapan dengan bagaimana kemudian kita kolonialisme kita berantas, langsung kemudian kita menegaskan nasionalisme kita dalam satu negara yang merdeka. Saya pikir musuhnya itu lebih jelas. Kalau kita sekarang saya kira ini yang memang jadi PR kita bersama. Saya pikir kalau dari segi garapan saya pikir hampir semua sama ya, tapi kalau kita tidak kemudian menemukan pengertian apa sih yang kita hadapi hari ini, saya kira salah-salahnya akan kemudian bisa ketemu teman sama teman atau kemudian dalam bahasa ini akademisnya mungkin akan teragitasi yang sebetulnya dulu kita dimanapun segmennya asalkan untuk bermanfaatan Islam, akhirnya kemudian ternyata menggarap segmen yang sama, ternyata yang asalnya lawan justru dibuat musuh. Bagi saya sih perbedaan umumnya di wilayah sekarang, mungkin perbedaan yang lebih khusus spesifik terkait organisasi saya pikir tidak jauh berbeda ya. Ini masuk industri 4.0 teknologi, saya kira semua menyesuaikan dengan hal itu sehingga memang sama-sama berlomba tetap bisa menghadirkan dakwah yang sesuai dengan semangat saya. Iya, nggak mau kan teknologi itu pasti hadir ya, dia masuk semua itu, cuman bagaimana kita menyiasatinya dan memanfaatkan, bagaimana masyarakat itu. Ya, kalau bicara tantangan dakwah Muhammadiyah, dakwah secara umum, memang kalau kita lihat gitu ya,
pasti ada, setiap zaman ada tantangannya. Mungkin perbedaannya kemasan saja gitu ya. Jadi kemasan zaman dulu zaman sekarang itu pasti berbeda. Nah, tetapi kalau ditanya juga apakah lebih berat dulu atau lebih berat sekarang juga masih bisa diperdebatkan gitu ya. Karena kalau dulu ketika pelopor kita berdakwah itu kan belum ada handphone, belum ada motor, belum ada sebagainya, itu juga menjadi tantangan. Dan dibandingkan dengan sekarang juga mungkin lebih ringan, tetapi tantangannya lebih banyak. Nah, khusus di Muhammadiyah ini ketika dulu memang Muhammadiyah ini kan bergerak di awal berdirinya itu ketika melihat situasi kondisi masyarakat Islam pada saat itu yang terbodohkan gitu ya oleh lingkungan sekitar, oleh penjajah Belanda gitu ya, tidak mau sekolah gitu, mereka beraktivitas dari setiap harinya itu seperti itu. Akhirnya Qiyamul Dalem itu menginisiasi untuk lebih belajar, itu bukan hanya belajar ilmu agama tapi belajar ilmu dunia juga gitu, ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan. Jadi mungkin kalau dulu itu tantangannya sangat berat karena fasilitas belum ada, semua belum ada. Tapi kalau sekarang fasilitas mungkin banyak, tapi yang paling baik itu mungkin niatnya ada gitu ya. Yang pertama itu niat dulu. Terus tantangan dakwah untuk pemuda juga sekarang agak berat Mas, karena begitu banyak faktor-faktor yang menyebabkan remaja-remaja atau pemuda-pemuda ini bergeser dari nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama gitu. Ketika misalnya duduk di rumah saja tidak kemana-mana, bisa ujug-ujug jadi anak pang gitu atau bisa jadi ujug-ujug dia jadi teroris gitu. Nah, itu sekarang tidak bisa ditebak gitu. Ya, itu kan karena akan semua itu. Apalagi sekarang ini bukan hanya ada pemuda Muhammadiyah, pemuda PP Ansor, sekarang muncul gerakan-gerakan pemuda lain gitu ya, yang dia masuk ke wilayah-wilayah remaja, mengisi kebingungan remaja-remaja sekarang, pemuda-pemuda sekarang. Mereka masuk, mereka mendakwahkan tentang Islam, lalu lebih diterima oleh pemuda-pemuda sekarang itu, sebagai pemuda hijrah. Kemudian ada banyak pemuda-pemuda seperti itu, kemudian anak-anak yang motor kemudian malah lebih dekat dengan mereka, atau dakwah mereka masuk gitu. Sementara kalau pemuda Muhammadiyah, Ansor dan Basis mungkin ya organisasinya saja gitu, tidak keluar gitu. Bagaimana itu? Kalau saya sih lebih melihatnya tadi ada pergeseran. Kita dulu mungkin saya kemudian itu di wilayah pesantren tradisional, hari ini semua menggarap semuanya. Cuma memang kalau kita lihat seperti misalnya pemuda hijrah, fenomena yang mungkin aspek-aspek formalistik yang biasa kita gunakan itu tidak dipakai. Misalnya ustaznya pakai buku, pakai jaket. Tapi kalau kita lihat dan kita ukur juga sih, hari ini kan zamannya kolaborasi. Dan kalau kita lihat pun kecenderungan kajian di istawas kami ya, kecenderungan kajian di pemuda hijrah itu tidak sampai ke mengakar ke dalam, artinya dalam proses ta'aruf gitu. Ya, masih perkenalan ini peluang sebagai organisasi mediasi utama seperti kita, artinya kita kembali segmentasi saja, tidak harus kemudian saling bersaing. Kalau kata Muhammadiyah ya sering bicara pas tapi kalau ada pengalaman nggak Kang Cemi dengan pemuda-pemuda yang belum pernah mengenal Islam sama sekali? Ya, sebenarnya di Muhammadiyah kan pernah ada program untuk anak jalanan. Jadi pernah ada anak jalanan itu, karena Muhammadiyah itu kan sudah punya wadah aja, sudah punya tempat yang dimana hampir tiap kecamatan itu panti asuhan.
Nah, waktu itu pemuda Muhammadiyah bekerja sama juga dengan Muhammadiyah mencari anak-anak yang di jalanan di stopan-stopan di Kota Bandung itu. Lalu dititipkan di panti asuhan Muhammadiyah, dan ternyata memang hasilnya itu berbeda kan. Jadi kalau kan biasanya kita mencari anak panti asuhan itu dari anak yatim atau yatim piatu atau yang tidak mampu gitu ya. Mereka biasanya menyelesaikan program 3 tahun atau 6 tahun. Nah, ini ketika anak-anak jalanan itu ketika satu hari itu berbuat keributan seminggu ada yang kabur gitu ya. Memang itu juga tidak bisa disamakan. Jadi beda pola asuhnya. Jadi kita juga pernah sih turun ke seperti itu ya, ke anak-anak PAN gitu, dan itu juga memang perlu proses yang sebentar ya. Jadi memang ketika mereka itu bukan dulu ya, tidak siap ketika mereka tinggal gitu ya, ketika diberi tinggal, dikasih makan, dikasih ilmu, itu mereka belum siap. Gayanya pada saat itu hanya beberapa yang bertahan dan ada yang kembali lagi seperti itu. Jadi jadi pernah juga mengalami buat mereka terbiasa hidup bebas, kemudian harus ada aturan jadi malah nggak bebas. Kira-kira awalnya bukan hanya ke internal tetapi keluar juga dilakukan. Gimana? Ya, mau tidak mau tidak bisa dipungkiri, khususnya kan berbicara yang tadi fenomena pemuda hijrah, apalagi kan dunia tertib, istilahnya itu transnasional, seperti itu. Mungkin ya plus minus juga. Satu sisi ketika ada orang-orang yang katakanlah dia ingin bertobat, mengikuti untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi di sisi lain ini juga menjadi sebuah problem. Kenapa menjadi problem? Karena ya tadi, ketika mungkin karena perkembangan zaman yang bisa memanfaatkan segala macam teknologi. Artinya mau tidak mau, kalau di kota Bandung ini identik dengan megapolitan yang segala sesuatunya itu serba instan dan sebagainya. Ya satu sisi ya tadi, saya mengapresiasi, namun di sisi lain saya menyayangkan karena dia seolah-olah bahwa dia telah memahami tentang ajaran agama dan sebagainya. Bagi kami itu menjadi sebuah problem. Kenapa? Karena tentu saja ketika katakanlah ya kita kan mengaji bukan setahun 2 tahun. Berpuluh tahun ya di sana. LDN itu sendiri kan kalau misalkan kita ingin mendapatkan ilmu yang apa ataupun yang selesai itu kan beberapa tahun. Ya, ketika dia sudah mapan dan sebagainya itu, nah mungkin yang menjadi problem juga ketika ya rata-rata di pedesaan ini pun menjadi tantangan bagi saya juga pribadi dia khususnya ketika dia sudah memahami, bahkan dikatakan dari ilmunya itu mumpuni ilmu, tapi ketika dia sudah ingin berbaur dengan masyarakat ya, apalagi di dunia pedesaan itu ya, paling tidak ini dan sebagainya tidak ada keterampilan yang lain. Kaitannya dengan fenomena pemuda hijrah ya, ini pun saya kira butuh tentunya pendampingan ini berlanjut. Ini tantangan bagi saya pribadi dan juga teman-teman yang lainnya, bagaimana untuk bisa menjelaskan kepada orang-orang tersebut bahwa apa yang dia pahami itu tidak semudah apa yang dia lakukan. Misalkan bahwa dia cukup menggunakan pribadi, cukup menggunakan hanya tadi kemasan dia sudah dijamin misalkan untuk masuk ke surga dan sebagainya. Jadi ya minimalnya kalau saya pribadi ketika menjelaskan kepada mereka itu ya tidak hanya cukup kita di sana saja pada titik itu saja, akan tetapi kita perlu menggali ya kalau misalkan Farhan dan Cepi menjelaskan hadis dan sebagainya, tentunya mereka pun saya kira
ya meskipun ya tadi metode yang dilakukan tidak segampang apa yang kita harapkan gitu. Yang menekankan justru kalau misalkan menekankan melakukan berbagai macam gaya dan sebagainya, mereka pun agak-agak risih di hubungan di luar jadi banyak ada tahapan-tahapan yang mungkin step by step bisa mendapatkan simpati dan mereka pun mau mengikuti apa yang disampaikan. Tentunya ya kesana dan ilmuwan itu adalah bagi kami gitu. Ya sangat ilmu harus jelas ya, mau nggak mau itu karena dari kita beramal sekarang ini karena kita belajar dari siapa. Iya. Kan musibah Google. Ya, kita tidak boleh berhenti dan berpuas untuk belajar, mempelajari agama. Karena belum tentu apa yang kita sudah pelajari selama ini selesai. Itu mungkin baru koma gitu. Belum titik gitu ya. Kita harus semakin siapa sehingga semakin kita belajar semakin kita tidak tahu sebenarnya itu. Tapi ada tantangan lain yang menurut saya tidak kalah penting sebetulnya. Kalau dulu ada namanya hamil gitu, harta tahta dari wanita, dan menurut saya yang paling banyak menggoda pemuda-pemuda sekarang itu adalah politik. Jadi kita perlu membedakan antara gerakan dakwah pemuda atau gerakan politik. Misalnya kalau di Muhammadiyah misalnya dengan partai tertentu, pasti juga dengan yang juga saya tapi itu selalu diarahkan ke sana. Karena kan betul seperti itu kan, pasti ada perbedaan yang krusial antara ormas dengan organisasi politik, dengan partai politik. Itu pasti ada jelas, batasnya jelas itu. Tapi orang selalu mengidentifikasikan pemuda Muhammadiyah dengan partai A, PSI dengan partai B, MU dengan partai C, gitu kan. Selalu mengidentifikasi seperti itu. Nah, gimana caranya agar semuanya bertanggung jawab menjelaskan kepada masyarakat bahwa MU-nya dan sosial versi Muhammadiyah bukan underground dari sebuah partai politik. Ini akan jadi. Ya, kalau Muhammadiyah itu kan sudah jelas bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi memang dalam ADART itu Muhammadiyah tidak berafiliasi gitu ya, berhubungan atau bagian dari salah satu partai. Tetapi Muhammadiyah tidak melarang warganya untuk berpartisipasi menjadi pengurus partai ataupun menjadi peserta berpolitik lah seluruhnya. Tapi Muhammadiyah itu tidak dengan berafiliasi dengan salah satu partai, karena Muhammadiyah itu merupakan organisasi atau ormas Islam yang sebenarnya lahirnya lebih dulu daripada partai-partai tersebut. Jadi lebih besar daripada partai-partai yang sudah ada. Muhammadiyah bagian daripada karena dalam Muhammadiyah itu kan sangat luas kan. Jadi bukan hanya mungkin politik itu hanya satu bidang aja, hanya satu bagian saja dalam kita berkehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi memang politik ini juga sesuatu hal yang penting gitu ya, yang harus organisasi Islam itu juga hadir gitu. Tapi bukan berarti fokus terhadap politik, karena banyak sekali garapan-garapan yang kontribusi Muhammadiyah untuk bangsa itu bukan hanya di bidang politik, mungkin bisa di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan bencana alam dan yang lainnya. Jadi bahkan di Muhammadiyah itu Kang Nasrul, kalau Kang Nasrul ikut kontestasi menjadi peserta pemilu itu harus mundur. Jadi caleg misalnya dari Muhammadiyah, jadi harus dulu meskipun bukan pucuk pimpinan dari dosis itu ya, makanya dia bisa jadi wakil ketua atau jadi ketua pengurus saja.
itu dia harus mundur dari dari struktur itu. Nah itu kan membuktikan bahwa Muhammadiyah itu independensinya tidak ke salah satu partai A, B, C ataupun yang ada lagi seperti itu. Nah itu kan sebenarnya kenapa mindset masyarakat itu juga mungkin tidak bisa dilarang, karena memang sejarah menyebutkan bahwa yang didirikan oleh tokoh Muhammadiyah gitu kan. Tetapi itu kan sah-sah saja, itu kan bagian dari kader terbaik yang mendirikan partai, tetapi itu bukan bagian dari Muhammadiyah gitu. Nah ya peran dari angkatan muda Muhammadiyah ya ketika ada kadernya yang potensial misalnya, terus yang memang bidangnya di sana ya kita support gitu ya. Jadi kita support ketika teman-teman yang potensial yang ingin berpolitik praktis, ya kita support sebaik-baiknya dan ditempatkan sebagus-bagusnya. Itu mungkin Mas ini profesional profesinya. terbesar yang kita kan sebagai daerah sebagai pasukan, jadi ya antara mereka juga mungkin para sepuh-sepuh memiliki ini tersendiri dan tidak menyalahkan dan tidak lagi-lagi mereka dengan masalah politik. Saya kira kan itu bagian daripada bagaimana tatanan kenegaraan, karena mau tidak mau segala aspek karena kembali di sana. Itu berbicara tentang masalah pendidikan, kembali kesehatan dan yang lainnya, bidang-bidang yang lainnya itu ada. Nah, mau tidak mau kebijakan dan sebagainya itu yang menentukan katakanlah misalnya meskipun dari jajaran pengurus NU sendiri ya secara kelembagaan itu tidak mengarahkan, jadi ketika mereka memiliki sikap untuk melakukan katakanlah misalkan apalagi kan menjelang musim pilihan nah itu kan bagaimana yang mungkin bagi orang-orang yang berada di sana itu ya meskipun terlepas lah itu kan bagian daripada mungkin karena memang passionnya di sana ya sama, hanya yang tadi disampaikan oleh Kang Cepi, bagi siapa saja yang memang dia dunianya di sana ya kita dorong dan barang sekiranya itu ya bisa inilah bisa dia lakukan memang tasdiknya di sana. Itu pun teman-teman yang dunianya di yang lain, baik itu dari segi pendidikan, tentu saja kalau saya pribadi kan dari akademisi, maksudnya siapapun teman-teman yang sahabat-sahabat yang mau mengikuti konstelasi dan sebagainya silakan support. Namun yang tadi mungkin sedikit saya menyinggung, kalau di Ansor sendiri selama ini bukan pucuk pimpinan kan dan dia misalkan terpilih jadi caleg ataupun apapun itu, selama dia masih ini kalau di jajaran pengurus masih diperbolehkan. Jadi artinya bukan pucuk pimpinan, ketua kalau sekretaris sekarang masih untuk konteks perjuangan di wilayah negaraannya sih saya kira betulnya setiap insan lah ya sebagai seorang muslim punya tanggung jawab itu. Sebetulnya dalam kata teoritisnya mungkin
tugas kita sebagai Polhukam juga untuk mengelola bagian dari mengelola itu ya dalam sektor kecil itu negara. Hanya memang yang cukup memperkeruh itu kan di politik itu luar biasa ya, dinamika dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau dalam pandangan kita sebagai kami menjadi pemuda Persis, saya kira harus ada yang dukung gitu. Karena kepentingan pragmatis, saya kira semua ya, anggota itu pasti punya kepentingan pragmatis. Kepentingan pragmatis itu tidak kemudian dipandang sebagai negatif. Cita-cita itu berupa cita-cita apakah dia jihadnya di siasa ataupun di yang lainnya, saya kira itu sah-sah saja. Hanya kemudian kepentingan lembaganya yang harus lebih besar untuk kepentingan pragmatis. Iya, karena melakukan Melakukan organisasi, kalau berbicara angkat sebagai sesuatu yang kita harus lebih merosot bagi para kader-kader potensial kita yang punya kecenderungan ke sana. Belum tadi ketika bisa membahas pemuda hijrah, kita justru harus jadi madrasah dari asal kita sendiri. Memang face dia yang dakwahnya itu gitu yang tadi mau menjelaskan Farhan begitu ya seharusnya itu secara kita berbicara sejarah kan seharusnya Muhammadiyah NU karena ya organisasi ini kan merupakan pemilik saham terbesar. ya. Nah, bisa kita berulang ke kata Bandung ya. Tadi kan kakak sudah mengatakan bahwa politik itu dipisahkan ya dari ormas itu. Tapi sampai sekarang kota Bandung itu belum ada santri yang dari kota Bandung. Berapa lama coba? Beberapa kali periode Bang juga terakhir ya. Sebelumnya kemudian sekarang semua sudah mahkum. Kemudian kedepannya mesti nggak santri lagi yang memimpin kota Bandung. Ya mungkin nanti kita bisa Saya ini kan 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi. Menurut saya juga, ya buat kamu Nasir seharusnya santri gimana? ya lagi-lagi kan yang aku tidak mau kan karena berbicara kota Bandung Mungkin ada kebijakan yang dilahirkan nantinya belum ya? iya itu kan salah satu Efeknya ya. cita-cita bagi kami. Mulai dari persoalannya kan langkah-langkah dia tadi dengan segala macam kompleksitas tantangan zaman dan sebagainya termasuk bagaimana mereka itu mampu mengemas supaya ya menarik ya terkadang gitu ya ini kan saya kira perlu menjadi sebuah catatan apalagi kan pasca kemarin dan mau tidak mau kan efek dari apa bisa seperti itu semoga nomor 2 dan itu saya kira jangan sampai kita itu seolah-olah bahwa ya meskipun tadi bicara tentang ya sebetulnya bahwa dia mungkin dengan mengemas demikian rupa tentang agama meskipun belakangnya itu ya tadi untuk melalui kekuasaan mendapatkan kekuasaan dan sebagainya. Saya kira ini pun betul-betul ini yang lebih intens lah dalam masyarakat. Mau tidak mau kami pun mungkin selama ini meskipun agak tertinggal tidak mau ya di samping Muhammadiyah kan sudah jauh-jauh hari menyiapkan ada TV mau kami ya di Ansor ya jabat sekarang mulai agak-agak ini juga itu merupakan bagian daripada cara kita untuk bisa ya tadi berbicara tentang dakwah karena sekarang ini kan menjadi sebuah kebutuhan teknologi itu yang tidak mau apalagi kota Bandung itu megapolitan dengan segala macam ininya lahannya masalahnya kemudian kata orangnya memang identik yang ya tadi tidak mau lagi di komplek kayak gitu lah agak eksklusif mungkin dari asupan ataupun mendapatkan informasi itu ya tidak mau kita pun harus bisa
ya menciptakan hal demikian. Punya Sorja Bar kemarin dengan membuatkan Sorja Bar channel, kami masih menggunakan YouTube. Kita sekitar wajib itu 1 bulanan. Nah, itu merupakan bagaimana cara kita untuk bisa memberikan informasi dengan seakurat-akuratnya, dengan sebaik-baiknya, dengan sampai masyarakat itu ya karena itu tadi bungkus dengan kemasan agama, bungkus seolah-olah itu murni agama, tapi kan dibaliknya itu semua itu kan ya tadi akhirnya ya untuk kepentingan politik. Gimana kalau politik? Ya sebenarnya cita-cita ini semua satu. Jadi memang cita-cita dari apa namanya keinginan kita itu ya adalah dari ormas Islam yang menjadi eksekutif gitu ya, menjadi pemimpin di Kota Bandung, untuk bisa dari NU, Persis ataupun Muhammadiyah, sehingga itu membuktikan bahwa di Bandung itu memang masyarakat itu masyarakat yang Islamik gitu ya, masyarakat yang religius, yang memilihnya itu mereka dengan apa ya, pemikir cerdas gitu ya, pemikir cerdas yang memang memilih sosok-sosok yang ya salah satunya adalah sosok religiusitas gitu. Nah tetapi calonnya ini juga jangan sampai memanfaatkan para masuk sini, misalnya ketika sudah tapi kita mudah-mudahan lah ini bahwa di 2024 itu akan ada calon dari masing-masing ormas ini. Kalau misalnya bersatu kan ya bisa apa namanya kekuatan di Kota Bandung ini, dan apa ya kalau lahirnya dari ormas Islam kan insya Allah itu yang pertama nilai-nilai keislaman dijalani dan kejaminan itu akan muncul gitu kan, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan dan pasti dia juga selain takut kepada aturan lebih takut lagi kepada yang Maha Kuasa jelas. Jadi ya kita doakan saja, kita ikhtiar sama-sama. Kalau calon sih ada ya, cuma nggak tahu mana. Awal mulanya sebagai sebuah cita-cita ya, kita menginginkan ada juga sih lebih ke produk kebijakannya ya, yang kemudian nyantri itu dalam benar artinya Jadi yang perlu santri. napasnya sebenarnya adalah ini sebetulnya apa sosoknya boleh siapa saja, mungkin harus dari pemuda dan apa konsen di wilayah itu ya, satu pemuda yang berlaga di tataran. Dan kemudian saya kira sekarang zamannya bukan Superman, artinya nanti kebijakan yang nyantri itu diciptakan oleh seperti tugas kita hari ini saya kira mengkonsolidasikan itu, bahwa calonnya siapapun itu yang penting dia mungkin apa secara agama oke gitu ya, insan yang taat begitu, apa seorang yang taat dalam agamanya, apapun latar belakangnya saya kira tidak jadi masalah selama tadi komitmen dia kepada kebijakan itu. Bagi saya seperti itu ya, boleh masuk Ini dua syaratnya, pemuda dan santri gitu. ya Ya lu mau karena kita kan ngomong, saya ngomong dengan para pemuda, ngomong itu sahabat yang harus pemuda ya. Kalau saya bisa ngomong orang bukan sahabat yang kuat. Tapi dalam sejarah Kota Bandung belum ada wali kota dari dia masih muda lah gitu, di tahun 40 tahun kemarin masih muda. Nah itu mungkin bisa dicoba di tahun 2024. Jadi emang ini kata Bu Raro itu beri saya berapa? 10 pemuda maka akan mencalonkan diri ya. Kita kita bertiga aja ya. Jangan Kota Bandung. Ya ini apa
misi ke depan akan semua dalam bidang politik. Tapi memang bagi kita sekarang ini menjadi penting kan 2 tahun itu waktu yang singkat, tidak lama itu untuk menyiapkan antrinya, menyiapkan apa namanya visinya dan segala macam. Yang lebih penting tim. Nah, seperti kata-kata bukan supporter tapi namanya kalau hanya sendirian profesional tapi kalau kebanyakan kekeluargaan tapi kalau tadi ini kita lakukan ke atas kata terakhir lah untuk pemuda di Kota Bandung baik dalam segi religiusitas ataupun pendidikan atau politik dan lain, silakan. Enggak, kamera ke sana. Ya, mungkin untuk para pemirsa Pepinu, khususnya para pemuda di Kota Bandung, jadi pesan saya, jadikanlah masa-masa muda itu masa-masa yang penuh berkualitas gitu ya, karena masa muda itu tidak akan datang 2 kali. Jadi jangan sampai teman-teman khususnya di pemuda di Kota Bandung itu menyesal di kemudian hari. Mengapa menyesal? Karena ketika mudanya tidak ada yang dibanggakan, tidak punya karya gitu ya, tidak punya bahkan cerita untuk anak cucu kita. Tetapi kalau kita punya karya, punya kreativitas, dan nanti bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Jadi untuk pemuda-pemuda di Kota Bandung jangan jadi karena sekarang lagi musim pemuda rebahan, pemuda yang loyo, pemuda yang lemah. Nah itu yang sangat sangat tidak disukai oleh Nabi kita, Nabi Muhammad itu tidak menyukai para pemuda-pemuda yang lemah, yang loyo, yang rebahan, tapi pemuda-pemuda yang bangkit, yang semangat gitu ya untuk membawa perubahan di masa yang depan yang lebih baik lagi. Itu saja mungkin secara umum. Baik, kawan-kawan semua, juga para pemirsa TPMU yang budiman. Untuk pesan terakhirnya mungkin untuk pemuda Kota Bandung ya, itu tidak ada perubahan yang tidak lahir tanpa di sana ada pemuda. Artinya pemuda sebagai agen perubahan itu niscaya adanya. Berkaitan dengan perubahan yang ada di sekitar kita, tinggal memilih apakah mau jadi pemain atau jadi penonton saja. Saya pikir sudah saatnya hari ini pemuda yang menyala, pemuda yang berlaga, pemuda yang beriman. Itu saja. Ya, sedikit mungkin menyampaikan sendiri Serangan pribadi. Jika tadi perubahan sekecil apapun usaha yang dilakukan dunia pasti adalah kita dapatkan. Yang bahwa pemuda adalah sosok yang selalu semangat. Artinya segala potensi yang kita lakukan pada hari ini maka kita akan rasakan pada kemudian. Artinya bahwa peran apapun yang kita lakukan hari ini nyatanya itu semua akan berhasil tentunya dan kita rasakan pada masa yang akan datang. Itu poinnya. baik. Pemirsa dulu, ini hari luar biasa bersama Kang Cepi, Kang Farhan, dan Kang Nasur. Mudah-mudahan bukan pertemuan terakhir ya, besok-besok kita yang lebih ngobrol lagi. Ini masih belum ada Semoga kita ngobrol lebih luas lagi, mungkin ada banyak hal yang bisa kita ngobrol. Kita akhiri saja pada pertemuan kali ini. Kita diklik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.